teman-teman semua, selamat datang. Pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di suatu negara dengan puncak tertinggi di dunia. Nah, seperti kita tahu, pesawat ini merupakan salah satu metode transportasi yang umum dan banyak dikenal oleh masyarakat, dan terkenal karena memiliki tingkat safety yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan lain seperti misalnya mobil, sepeda motor, bis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang pesawat terbang? Tentu saja pesawat terbang ini membantu yang namanya transportasi untuk teren-teren yang sulit-sulit, seperti misalnya di Indonesia. Island hopping di Indonesia banyak dibantu oleh transportasi udara, pesawat terbang. Dulu sudah ada kapal, namun kapal itu terkenal sangat lambat berhari-hari ya perjalanannya. Nah, sejak adanya pesawat ini, perjalanan misalnya dari Jawa ke Papua bisa ditempuh dalam waktu 1 hari saja. Namun tentu saja pesawat ini sangat kompleks, terutama dalam hal infrastruktur dan juga SDM-nya, sehingga untuk meningkatkan keselamatan pesawat ini perlu SDM dan infrastruktur yang sangat baik. Nah, di Nepal hal ini masih cukup kurang ya, terutama di tahun 90-an. Di Nepal itu infrastruktur dan SDM-nya itu masih sangat tertinggal jauh daripada negara-negara tetangganya di Asia. Nah, hal ini menuntun Nepal menuju ke banyaknya kecelakaan penerbangan yang terjadi di sana. Dan juga ingin menambahkan bahwa membangun fasilitas berupa bandara di daerah tinggi seperti itu sangatlah sulit. Karena seperti kita tahu bahwa semakin tinggi suatu lokasi, maka tekanan udaranya itu akan semakin tipis dan berpengaruh terhadap mesin pesawat. Jadi pesawat-pesawat itu akan memerlukan runway yang lebih panjang untuk take off maupun landing. Penerbangan ini adalah Thai Airways International penerbangan 311 yang melayani rute dari Bandara Don Mueang di Bangkok, Thailand, menuju ke Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu, Nepal. Nah, pada 31 Juli 1992, pesawat ini menabrak sisi utara di sebuah gunung di Kathmandu di Nepal. Nah, penerbangan ini merupakan penerbangan pertama kali yang kecelakaan fatal melibatkan pesawat A310, Airbus A310, sehingga ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah karena pertama kalinya Airbus A310 yang sangat canggih mengalami kecelakaan fatal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian lebih detail mengenai penerbangan ini. Jadi pesawat yang terlibat dalam peristiwa ini memiliki nomor registrasi HSTID dan merupakan jenis pesawat Airbus A310-300. Jadi pesawat Airbus A310 ini merupakan medium to long haul, jadi dia bisa terbang jarak menengah dan jauh, dan dia itu merupakan tipe wide body. Jadi ada dua lorong, seperti halnya Airbus A330. Nah, pesawat ini memiliki nama Buriram, atau merupakan salah satu daerah di Thailand. Karena pada waktu itu sangat umum, maskapai itu memberikan nama-nama bagi pesawatnya. Bahkan hingga sampai sekarang ya, seperti dulu maskapai asal Amerika yang bernama Pan Am, itu menamai pesawatnya dengan Clipper. Ada yang Clipper Victor, lalu ada Clipper Mate of the Seas. Bahkan hingga sekarang maskapai Indonesia seperti Sriwijaya itu juga memberi nama pesawatnya. Nah, lalu pesawat tersebut itu terbang perdana pada 2 Oktober tahun 1987. Waktu itu masih belum join di maskapai Thailand ini, dia masih bersama maskapai Kanada Warder. Baru pada tanggal 9 Mei 1990, pesawat ini menjadi bagian dari maskapai Thai Airways International. Nah, pada penerbangan kali ini itu terdapat 99 penumpang dan juga 14 kru. Nah, kru di kokpit sendiri hanya ada 2 orang, yaitu 1 orang kapten yang memiliki 4.400 jam terbang dan 1 orang first officer yang memiliki 4.200 jam terbang. Nah, first officer ini memiliki usia yang lebih tua daripada kapten, namun karena adanya perbedaan dalam jabatan mereka dan posisi, ini nanti akan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa berikut. Nah, kita akan membahas secara detail kronologi dari penerbangan fatal ini. Nah, pertama-tama pesawat ini
lepas landas dari Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada jam 10.30 waktu setempat. Penerbangan ini berjalan secara rutin dan normal hingga pukul 12.18 waktu setempat, di mana penerbangan ini memiliki ketinggian jelajah 35.000 kaki dan akan melakukan descent atau penurunan. Nah, first officer dan kapten ini telah menghubungi petugas ATC masing-masing 3 kali. Jadi pertama kali itu first officer menghubungi ATC untuk meminta izin untuk melakukan descent dan pendaratannya. Namun tidak dibalas awalnya. Kemudian kapten mencoba melakukan hal yang sama dan akhirnya setelah beberapa kali percobaan baru dibalas. Nah, nanti setelah diusut ternyata tidak ada masalah radio sama sekali. Jadi mereka itu sebetulnya sudah menghubungi dengan sukses, namun dari pihak ATC-nya sendiri yang tidak menjawab. Alasannya sampai sekarang kita tidak tahu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, pada pukul 12.23 waktu setempat, pesawat ini mendapatkan jarak pandang dari bandara setempat, yaitu runway 02 atau runway yang dari pihak selatan, itu jarak pandangnya hanya 1.500 meter saja. Cukup pendek ya. Kemudian jarak pandang dari bagian utara bandara, runway 20 ini, runway-nya jarak pandangnya lebih jauh. Jadi mereka memutuskan harus mendarat dari sisi utara. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling rumit, yaitu kita akan menjelaskan mengenai prosedur pendaratannya. Jadi untuk memudahkan penonton dan pendengar, anggaplah arah kita ini, kalau dalam jurusan 3 angka, itu arah 0 atau arah utara. Jadi Bandara Internasional Tribufan ini punya satu runway, tapi dengan 2 arah. Jadi yang pertama adalah runway 02. Dia pesawat itu harus dari sini masuk ke arah kita. Atau dari runway 20. Dari kita menjauhi. Nah, sebenarnya prosedur yang paling mudah itu adalah ketika approach ke runway 02. Karena di situ ada alat bantu yang namanya VOR DME. Nah, VOR ini adalah Very High Frequency Omnidirectional Range. Dan DME ini adalah Distance Measuring Equipment. Maksudnya apa? Jadi, bandara itu ada yang namanya semacam pemancar. Ya, ini adalah suatu titik, dia memancarkan sinyal, yang ini namanya VOR itu. Nah, ketika dia memancarkan sinyal, lalu pesawat ini menerima, pesawat ini bisa mengukur jarak dari pesawat ke titik VOR ini. Nah, itu dengan alat bantu yang namanya DME. Jadi misalnya 16 DME artinya jarak pesawat dengan titik VOR ini adalah 16 nautical miles. Dan ini akan memudahkan para pilot untuk melakukan approach ke runway dan melakukan pendaratan. Nah, prosedur VOR DME approach untuk runway 02 itu meliputi dari yang namanya waypoint Romeo atau R, itu pada jarak 41 DME di sini. Lalu ke titik initial approach yang jaraknya 16 DME. Jadi semakin mendekat ya ke arah kita, dan juga Sierra pada 10 DME pada radial 202. Nah, untuk runway 02 ini mudah karena ada prosedur yang jelas. Namun pada runway 20 itu tidak ada prosedur seperti ini. Jadi yang harus dilakukan adalah mengikuti arah runway 02, lalu mengambil belok sini secara manual, lalu masuk ke runway 20. Nah, ini prosedurnya lebih kompleks, lebih ribet, apalagi kalau cuaca buruk ya, tentu pilot akan menghindari pola approach seperti ini. Nah, kapten itu sebenarnya menyatakan keberatan kalau mereka itu harus mendarat di runway 20. Itu terlalu berisiko. Namun dari first officer ini menyatakan, oke, tidak masalah, bagaimana kalau kita coba. Namun kapten tetap bersikeras, keberatan, dan dia menanyakan ke first officer, berapa bahan bakar kita untuk divert ke Calcutta, India. Lalu first officer jawab, oh cukup, kita masih punya bahan bakar untuk kembali bahkan sampai ke Bangkok. Tapi kaptennya bukan itu maksudnya. Ternyata maksud kaptennya adalah dia ingin menanyakan ke first officer berapa lama mereka itu bisa holding di Kathmandu sebelum akhirnya harus divert ke Calcutta, India, apabila situasinya semakin buruk. Nah, ketika itu
waktu telah berjalan, ternyata jarak pandangnya itu mulai membaik. Akhirnya petugas ATC mengizinkan pesawat, oke, clear untuk landing di runway 02. Nah, ini kabar baik untuk mereka. Tapi ternyata ketika pesawat ini mau turun, di prosedurnya itu dia harus turun pada 6,6 derajat. Jadi ini penurunannya curam. Tentu harus dibantu dengan yang namanya flaps. Flaps ini menambah drag juga. Nah, tapi flapsnya ini ternyata macet pada posisi 15 derajat. Nah, first officer coba untuk menurunkan flaps, menaikkan kembali, itu belum bisa. Dan akhirnya karena waktunya makin lama makin berjalan, waktunya udah habis, pesawat ini posisinya terlalu tinggi, ya kan? Terlalu tinggi di atas bandara dan akhirnya harus mengulangi approach dari awal. Nah, mengurangi approach dari awal itu sebenarnya cukup dari initial approach yang 16 DMI tadi. Tapi mereka itu menganggap, oh harus dari Romeo yang titiknya jauh sekali 41 DMI. Padahal tidak perlu sejauh itu. Nah, ini karena memang adanya miskomunikasi ya, dari sisi bahasa dan juga permasalahan teknis antara para pilot dan petugas ATC. Dan juga untuk approach chart-nya itu ternyata ada skala yang tidak konsisten. Dan itu yang membingungkan mereka. Nah, kesalahan dalam pemilihan pengulangan approach dan kesalahan dalam membaca chart ini nantinya akan berdampak sangat fatal. Karena pesawat ketika memutuskan untuk berbeloknya salah. Salah berbelok ini mengakibatkan pesawat memasuki ke area pegunungan dan akhirnya pada pukul 12.45 waktu setempat, setelah beberapa kali ada ground proximity warning system berbunyi, pesawat menabrak gunung dan akhirnya 113 penumpang dan kru meninggal dunia semua. Dan diperlukan waktu sekitar 2 hari untuk menemukan puing-puing pesawat, dan ketika ada investigasi, ada seorang petugas investigator dari Airbus dari Inggris yang berusia 62 tahun meninggal dunia akibat altitude sickness. Jadi kalau di total ada 114 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat ini. Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim penyidik dari berbagai negara, ditemukan bahwa permasalahan yang dialami oleh A310 di flaps ini itu bukanlah permasalahan yang paling besar, karena ya meskipun itu merupakan salah satu pemicu dari kejadian, tapi permasalahan di flaps ini ya hanyalah masalah kecil lah dibandingkan dengan permasalahan yang lebih besar, yaitu adalah yang pertama-tama adalah kapten dan petugas ATC. Ya, orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan ini mengalami gagal fokus, yaitu kehilangan kesadaran situasional ya. Harusnya bisa fokus pada keadaan, tapi ya malah tersibukkan oleh hal-hal yang dialaminya masing-masing lah. Terutama kapten dan first officer ya, karena mungkin adanya perbedaan usia, senioritas. Sang kapten ini tentu saja kayak berusaha untuk ya menunjukkan bahwa aku ini kapten, aku ini pengen dihormati gitu. Sedangkan first officer ini pengen menunjukkan bahwa ya aku juga bisa melakukan pekerjaan. Dan itu menjadi salah satu permasalahan yang mungkin menjadi pemicu dalam kecelakaan ini. Nah, petugas ATC ini juga kurang berpengalaman dan bahasa Inggrisnya kurang lancar, sehingga sebetulnya kalau mungkin petugas ATC-nya mampu mengutarakan dan berkomunikasi lebih baik, mereka bisa memberitahu bahwa oh seharusnya approach-nya seperti ini loh, yang kamu lakukan salah. Tapi ketika itu petugas ATC-nya mungkin karena pelatihan di Nepal yang kurang, sumber daya manusianya juga kurang, jadinya ya yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini ya kurang bisa menanggapi kapten dan first officer-nya gitu. Dan seharusnya ada pelatihan-pelatihan untuk petugas ATC, terutama di tempat yang terennya sangat buruk seperti di Nepal seperti itu. Karena kalau kita tahu di peta, di sisi utaranya Bandara Kathmandu itu ada pegunungan yang sangat-sangat tinggi. Yang kalau kita lihat itu secara approach pesawat aja sudah tidak mungkin kan dari situ. Kalau pesawat sampai terbang ke situ berarti ya bisa sangat fatal, dan yang menjadi penyebab kecelakaan ini adalah pesawatnya terbang ke area situ dan ATC-nya kurang bisa menyampaikan informasi itu karena tidak ada radar. Tidak adanya radar ini mengakibatkan ATC-nya tidak bisa memberitahu bahwa
pesawatnya sudah sangat salah dan terbang ke area pegunungan. Nah, kenapa kok bisa pesawat itu terbang ke area pegunungan? Karena ketika ditelusuri, pesawat itu seharusnya berbalik arah 180 derajat ke approach initial. Seharusnya ke area situ. Namun, karena ketika sedang berputar, knob autopilot untuk memilih heading diputar secara terus-menerus, yang terjadi adalah pesawat bukan berputar 180 derajat, tapi berputarnya 360 derajat. Sedangkan kalau kita tahu 360 derajat itu berarti berputar kembali ke arah yang sama, tidak berputar sama sekali jadinya. Jadi ya cuman seperti lurus, putar balik terus putar balik lagi. Seperti putar balik dan putar balik lagi. Jadi arahnya sama persis. Sedangkan kalau arahnya sama persis, dia akan menuju ke gunung. Dan kapten dan first officer tidak mengetahui hal itu terjadi. ATC juga tidak tahu hal itu terjadi. Fatal sudah. Terbang ke arah gunung, dan kapten berpikir bahwa ketika ada ground proximity warning berbunyi, ini hanyalah kesalahan sistem. Karena nggak mungkin mereka bisa ada GPWS bunyi. Karena area yang mereka tuju seharusnya bukanlah area gunung. Tapi mereka menuju ke area gunung sehingga ground proximity warning system berbunyi, dan mereka tidak melakukan tindakan apa-apa sampai akhirnya mereka ketemu gunung di depannya mereka dan menghantam, sehingga akhirnya semua orang dalam pesawat meninggal dunia. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan oleh tim dari beberapa pihak, itu diputuskan bahwa ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Nah, yang pertama-tama, pihak maskapai itu harus melatih para pilotnya dengan program CRM atau Crew Resource Management. Nah, ini adalah kosakata yang kita berulang-ulang kali gunakan di episode sebelumnya dan juga di episode berikutnya nanti, karena pesawat itu diterbangkan oleh manusia dan juga komputer. Nah, tentu di sini faktor sumber daya manusia itu sangat berpengaruh, karena yaitu tadi adanya perbedaan usia, lalu ada perbedaan senioritas antara kapten dan first officer, belum lagi kaptennya di sini itu memegang kendali sebagai instruktur di maskapai itu. Jadi dia merasa melakukan tindakan yang paling benar dan tidak memberikan kesempatan kepada yang junior. Padahal seharusnya dari sisi first officer pun dia juga harus berani menyampaikan pendapat kalau misalnya dia mengamati ada sesuatu yang salah dan juga memberitahukan langsung kepada kaptennya. Lalu berikutnya, pihak bandara juga harus melengkapi fasilitas-fasilitasnya sesuai standar internasional. Tidak hanya dari sisi radar untuk memantau kondisi pesawat, tetapi juga dari sisi sumber daya manusianya. Karena di sini Bandara Tribhuvan ini adalah bandara internasional. Jadi sudah seharusnya petugas ATC itu juga dilatih dengan kemampuan bahasa Inggris yang sesuai standar. Karena pesawat-pesawat yang terbang ke situ itu juga tidak hanya pesawat lokal saja, tapi juga dari internasional. Dan ini mereka harus secara komunikasi bisa menyampaikan secara jelas dan tepat. Nah, lalu kemudian petugas ATC ketika sudah ada radar, itu harus senantiasa memantau kondisi pesawat, posisinya, kemudian ketinggiannya, kecepatannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pesawat 1 dan pesawat 2 bertabrakan, atau berada pada posisi yang salah di tempat yang tidak seharusnya. Dan yang terakhir, pihak maskapai itu juga harus memberikan pelatihan khusus kepada para pilot, terutama untuk prosedur-prosedur approach yang kompleks, misalnya ke Bandara Tribhuvan ini, karena pendaratan ke Kathmandu ini adalah sesuatu yang sangat kompleks dan tidak semua pilot itu memiliki kemampuan tersebut. Ya, tentu saja tragedi penerbangan seperti ini sangat menimbulkan bekas luka yang sangat dalam bagi pihak-pihak yang terlibat, apalagi di Nepal ini merupakan kecelakaan pesawat yang bukan pertama kali ya, tapi yang beberapa kali dan menimbulkan cukup banyak korban, sehingga akhirnya di Nepal sendiri terjadi banyak improvement dan ya lebih aman lah penerbangan ke sana. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini, dan kami ingin mengucapkan kepada teman-teman bahwa tolong share video kami, tolong share podcast kami melalui platform YouTube dan Spotify dengan cara
like, comment, dan subscribe di YouTube, dan juga like dan follow kami di Spotify. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.